Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Gimana kabarnya pada saat hari ini? Saya mohon maaf pekan lalu nggak bisa datang karena kehujanan terus. Hari ini agak mending. Tapi kalau yang pekan kemarin itu saya maghrib itu hujan dan kecelakaan. Jadi di kampung saya ketika mau mengisi pengajian di masjid Kiai Badawi Ahmad Badawi itu mau nyebrang pas hujan deras, berhenti, ada mobil lewat. Mobil yang pertama lewat aman, tapi mobil yang kedua nabrak. Alasannya nggak lihat, memang hujan. Ya, ada maklum juga, hujan deras malam. Akhirnya ya namanya musibah ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu diurus, ternyata yang nabrak polisi. Karena memang mobil polisi resmi, mobil polisi Poluan. Nah ini mengurangi rasa sakitnya. Akhirnya saling memaafkan. Nah ini jadi akhirnya pagi awal itu kan malam ya. Akhirnya paginya agak kurang fit. Jadi mohon maaf pertemuan yang lalu nggak bisa hadir. Ya kecelakaan ringan tapi ya karena hujan dan lelah ya mungkin kurang bisa semangat untuk bangkit. Alhamdulillah ini suplemennya madu Arab. Ya, jadi perlu minum madu Arab dari Yaman. Nanti insya Allah lebih fit lagi. Baik, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya para jamaah tetap sehat walafiat dan tetap semangat. Mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin. Ini dulu ada yel-yel semangat, kira-kira masih semangat dan mana semangatku? Ini semangatku. Biar aku juga ikut semangat sebenarnya. Mana semangatku? Ini semangatku. Alhamdulillah. Jadi saya juga biar gak ngantuk ya. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir juz amma. Kalau semalam maghrib saya ngisi kajian fikih, kemudian habis isya tafsir juga habis surat Muhammad. Kalau ini tafsir juz amma, jadi estafet. Terakhir kita baca surat At-Tariq. At-Tariq sudah selesai belum? Surat At-Tariq. Bukan Al-Buruj. Kayaknya Al-Buruj sudah kita baca ya. Oh ya, 212. Berarti oh iya, Waman ayat 8 ya. Oke, baik. Kita melanjutkan pada ayat 8. Oke. Mari kita baca di halaman 212. Monggo. Saya baca dulu seperti biasa, paling ini 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما نقموا منهم إلا أن
yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Quran surat Al-Buruj ayat 8 sampai ayat 9. Kalau kita baca sebelumnya, ya, Qutila ashabul ukhdud, ini di atasnya, yaitu telah terkutuklah orang-orang yang membuat parit. Mereka dilaknat dengan sekeras-kerasnya. Dan pengertian laknat ialah dijauhkan dari rahmat Allah. Hal itu tiada lain karena risalah yang dibawa oleh agama-agama itu adalah risalah perdamaian, keadilan di antara sesama, dan membela orang-orang yang teraniaya. Bukannya risalah penyiksaan dan penindasan terhadap orang-orang yang berlain akidah. Jadi pada prinsipnya agama-agama, ya, apapun agamanya sebenarnya tujuannya adalah perdamaian. Apalagi agama yang diturunkan Allah, seperti agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, itu sebenarnya juga agama Islam. Hanya saja istilahnya sering orang menyebutnya Nasrani, padahal agama itu satu, bahwa Allah menurunkan kepada Nabi Ibrahim juga sebenarnya Islam. Agama yang dibawa Nabi Musa sebenarnya Islam, yang dibawa oleh Nabi Isa Islam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ini melanjutkan saja, meneruskan. Jadi generasi penerus dari para nabi dan menyempurnakan. Nah, ini pada prinsipnya Qutila ashabul ukhdud, telah terkutuklah orang-orang yang membuat parit. Ini untuk mengangkat bahwa perbuatan aniaya, ya, perbuatan zalim, pembunuhan massal, ya, sekalipun tidak massal, ya terkutuk juga. Ya, sekalipun yang membunuh bosnya, ya, yang ditembak adalah anak buahnya, ya tetap terkutuk. Jadi siapapun pelaku kekejaman, kekerasan, pembantaian, pembunuhan, itu mereka adalah terkutuk. Nah, uniknya di dalam alasan dibalik pembunuhan massal itu, ya, adalah tidak menyiksa orang-orang mukmin itu selain karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah. Jadi masalahnya satu. Kenapa dibunuh? Karena beriman. Nah, itu. Jadi alasan utama pembunuhan, bahkan penyiksaan, pembantaian, itu karena iman. Jadi Allah yang menegaskan pada ayat 8 latar belakang, yani kronologi kenapa mereka membantai umat, membantai banyak manusia. Itu karena mereka umat yang beriman. Jadi sekalipun istilahnya mereka agamanya Nasrani, tapi digunakan dalam ayat yu'minu billah. Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, secara zahir mereka mengikuti ajaran dan syariat Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang digunakan dalam ayat mereka adalah orang-orang beriman. Dan ini sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, artinya belum ada syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, karena belum lahir. Tapi tetap saja mereka disebut orang-orang beriman. Jadi semua umat para nabi itu disebut kaum beriman. Dan tentunya mereka juga berhak nantinya mendapat nikmat Allah, bahkan berhak mendapatkan surga.
Jadi surga tidak dimonopoli oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad saja, tapi juga umat-umat terdahulu. Bahkan mereka penuh pengorbanan. Mungkin bayangan kita surga hanya milik kita, padahal surga juga milik ataupun hak mereka yang beriman, sekalipun jauh sebelum ada ajaran Islam dari Muhammad SAW. Nah, di sini tentu mereka iman yang diakui oleh Allah Ta'ala. Digambarkan di dalam hal memuji sikap orang-orang Nasrani Najran dan siksaan yang mereka terima serta pengorbanan mereka demi iman mereka kepada Allah hingga mereka mati syahid. Nah, istilahnya juga syahid. Jadi peristiwanya, ya, TKP-nya itu di Yaman. Jadi pembantaian ini terjadi di negeri Yaman. Mereka adalah kaum Nasrani daerah Najran. Kalau tulisan Arabnya Najron, tapi bahasa Indonesia biasanya Nasrani jadi Nasrani, Najron jadi Najran. Ini disebut juga mereka mati syahid. Jadi karena Allah memang menyaksikan di ayat 9, wallahu ala kulli syai'in syahid. Jadi Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dan istilah mati syahid, mati yang memang tersaksikan, mati yang disaksikan. Jadi benar-benar mereka dibantai, disiksa, dibunuh satu persatu atau sekaligus rame-rame karena parit yang dibuat sebagai kuburan massal. Nah, ini kita nggak bisa bayangkan ngerinya tempat itu. Jadi kalau di Indonesia yang terkenal ada namanya lubang buaya, itu malah justru sempit ya. Lubang buaya pembantaian para jenderal itu kemudian dimasukkan. Itu saja sudah kita membayangkan ngerinya. Hanya 7 orang. Sementara ini ratusan, jumlahnya banyak. Orang-orang dijejer lalu dimasukkan hidup-hidup ke dalam ukhdud. Jadi sengaja kita ulang-ulang biar kita membayangkan ngerinya itu. Lalu kita memahami betapa mereka mempertahankan iman, rela mati. Nah, terus tujuan kita, apakah kita sudah sekelas itu? Gitu. Apakah iman kita sudah sekuat mereka, kaum Nasrani Najran? Oh, nyatanya ngaji itu sambil ngantuk, santai, ya. Ya, alhamdulillah kita aman-aman. Gitu. Maksud saya, apakah kita sudah merasa lebih afdol dari mereka? Maka cerita ini diulang-ulang dalam rangka membangkitkan semangat kita, dalam rangka mengevaluasi keimanan kita, dan untuk membuat kita merasa belum sepadan. Jadi membayangkan orang-orang dijejer, gitu kan, di belakangnya parit, tawari, kalau kamu mau hidup, tinggalkan keyakinanmu. Kalau iya saya mau hidup, pergi. Apa hidup? Jadi ada penawaran-penawaran. Kalau kamu tetap yakin dengan keimananmu, silakan lompat. Kalau enggak, kami dorong atau kami tendang. Nah, itu kan. Jadi masing-masing itu ada yang bertahan
ya demi iman, maka ya resikonya masuk lubang yang di dalamnya ada api yang menyala. Kemudian kalau yang sekiranya takut mati, dipersilahkan untuk meninggalkan. Jadi pilihan hidup atau mati. Ini kita membayangkan, ya ini hanya andai-andai. Seandainya kita di posisi seperti itu, kira-kira pilih hidup atau mati? Ya hidup umumnya, mikirnya ya mesti pilih hidup. Artinya murtad gitu loh. Na'udzubillahi min dzalik. Berat sekali pilihannya. Kalau hidup berarti murtad. Kalau mempertahankan iman berarti mati. Gak ada pilihan. Tidak ada pilihan lain kecuali hidup atau mati. Nah ini biar kita merasa betapa mereka luar biasa, mempertahankan iman, rela mati. Sudah, setelah itu menjadi kenangan saja. Mereka mati, kita yang mendengar ceritanya. Mereka tidak tahu apa yang selanjutnya. Tapi orang-orang yang sesudahnya mencatat menjadi sebuah sejarah tragedi yang mengerikan dan tak terlupakan, bahkan diabadikan dalam Al-Quran untuk memperingati peristiwa tersebut, untuk membangkitkan semangat umat Islam dan juga menjadikan betapa mereka para penguasa seringkali melakukan kekejaman, kedzaliman, kekerasan hanya karena benci kepada lawan politiknya, lawan kelompok keyakinannya, karena benci mereka beriman. Ya, kadang-kadang kemudian dijuluki kaum radikal, ya, kaum yang apalah istilah-istilah itu tidak lain dan tidak bukan karena kebencian. Nah bencinya latar belakang karena beriman. Jadi kalau ada orang yang ingin menegakkan agama, mereka tidak suka, lalu ya dicari alasan biar layak ditangkap, layak dihukum, bahkan dihukum mati dan seterusnya. Itu dari waktu ke waktu selalu ada, dari zaman ke zaman selalu terulang, dari penguasa satu ke penguasa yang lain hampir sama. Jadi penguasa-penguasa zalim akan selalu benci dengan kebenaran, karena mereka sendiri tidak melakukan kebaikan dan kebenaran. Kalau toh mereka menampakkan kebaikan, itu demi kepentingan pribadi kekuasaan mereka. Jadi bukan rahasia lagi, ini sudah dipahami secara umum. Ya, Fir'aun itu juga penguasa yang menunjukkan kebaikan, menunjukkan seperti mensejahterakan rakyat, memperbaiki ekonomi, ya, dan lain sebagainya, membangun gedung-gedung megah dan mewah. Zaman Fir'aun juga maju, jangan dipikir zaman yang tidak punya kemajuan, tapi tetap saja dianggap sebagai orang zalim karena tidak beriman dan benci kepada kaum beriman. Namrud juga demikian, penguasa yang zalim. Jadi rata-rata penguasa-penguasa yang dikisahkan di dalam Al-Quran adalah para penguasa yang menentang kebenaran, penguasa yang zalim, menentang keimanan. Termasuk ini Ashabul Ukhdud. Ini adalah mereka para penguasa yang
tidak lain dan tidak bukan dan membantai umat beriman karena alasan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu selain karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Jadi di sini Allah melanjutkan ayatnya dengan sifat-sifat, yaitu yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Jadi tandingan kata yaitu mulku. Mereka ashabul ukhdud adalah penguasa. Lalu di sini Allah pun penguasa. Jadi jangan dipikir Allah tidur, Allah tidak menguasai, Allah tidak tahu. Jadi Allah membela kaum yang tertindas itu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Jadi Allah yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Terlepas tidak langsung mendapatkan pertolongan dari Allah, artinya umat atau kaum beriman saat itu menang. Ini juga perlu digarisbawahi. Tidak semua kaum beriman dalam berjuang pasti menang. Ini perlu dipahami. Jadi sekalipun Allah Maha menolong, Allah yang akan memberi pertolongan, tapi tidak serta-merta orang beriman langsung dapat pertolongan kemudian menang. Ini contoh. Allah melihat, Allah mengakui mereka kaum tertindas adalah kaum beriman. Dan ashabul ukhdud, penguasa itu zalim. Tapi dalam kisah ini siapa yang menang? Yang menang kaum zalim. Dan kaum beriman korban. Jadi ini juga menjadi pelajaran. Jangan merasa beriman pasti menang gitu. Tetap yakin Allah Maha Penolong, tetap yakin Allah akan memberi kemenangan, tapi juga jangan kemudian serta-merta kalau memperjuangkan kebenaran pasti menang. Ada kalanya terjadi kekalahan. Dan ini ujian berat. Karena kemenangan itu tidak hanya dilihat keberhasilan saat peristiwa. Justru di mata manusia mereka korban mati, mereka hangus terbakar, mereka tercabik-cabik dengan siksaan para penguasa itu. Tapi kemenangan mereka sesungguhnya adalah meraih surga. Jadi mengukur kemenangan tidak hanya di dunia saja. Justru mereka menjadi orang-orang yang mati syahid, itulah kemenangan. Mereka menjadi orang-orang yang tertindas, terzalimi dan terbantai. Mereka kemudian menjadi kaum syuhada, mati syahid. Mereka pasti meraih surga. Dan itulah kemenangan. Jadi jangan mengukur kemenangan itu yang zalim mati, yang teraniaya menang, hidup. Tidak mesti begitu. Justru kalau kisah ini orang yang hidup murtad coba. Jadi orang yang kemudian melepaskan diri dari siksaan itu, dari kedzaliman ashabul ukhdud, mereka selamat, tapi selamat yang murtad, malah selamat yang sesat. Artinya milih hidup sesat. Justru yang milih mati itu yang hebat. Tapi kalau logika kita kayaknya belum siap.
milih mati atau milih hidup, logika kita akan milih hidup nanti tobat loh. Ya memang alasannya nanti ada peluang, ada kesempatan, atau punya alasan lain, ya tanda kutip, ya pura-pura kan boleh gitu loh. Nanti kalau sudah bebas dari siksaan, kita kembali beriman. Ya mungkin hal-hal seperti itu dibolehkan dalam hal-hal tertentu. Tapi dalam kisah ini beda lagi. Artinya mereka memilih mati demi mempertahankan iman. Dan tadi mereka para penguasa, lalu Allah menggunakan kata mulku. Kekuasaan mereka hanya wilayah Najran, wilayah lokal. Sementara kekuasaan Allah mulkus samawati wal ardh, yaitu penguasa langit dan bumi. Ini untuk menggambarkan mereka tidak sebanding dengan kekuasaan Allah. Mereka hanya menguasai satu tempat, sementara Allah bukan hanya bumi ini, tapi langit semua dalam kekuasaan Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Aziz, Allah Maha Perkasa, tapi juga Allah Maha Terpuji. Jadi jangan bangga ya, menjadi pemimpin lokal. Ya, wah ini menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota, ya, camat, lurah, ya level bawah Pak. Ya, Pak RT itu jangan bangga. Oh ini kekuasaanku. Ya satu sisi memang dia diamanati untuk memimpin dan harus seadil-adilnya dalam memimpin, sebijak-bijaknya dalam mengelola kekuasaannya. Tapi jangan terlalu merasa inilah kekuasaanku, karena sesungguhnya ada mulkus samawati wal ardh, ada penguasa yang memiliki langit dan bumi. Ini maksud saya tadi untuk menyebut para penguasa dunia ini biar sadar apa yang dipegang itu sangat kecil di hadapan Allah. Terlepas dia ketika berdiri di depan anak buahnya, rakyatnya, dia merasa paling tinggi, paling istimewa, paling terhormat, paling terpuji. Iya, betul. Itu di hadapan lingkungannya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Allah, dia adalah makhluk yang kecil sekali. Nah ini biar merasa kita ini hamba Allah yang perlu tunduk patuh taat kepada Sang Raja Diraja Allah Ta'ala. Kemudian mereka yang ditindas itu tidak mempunyai dosa apa-apa, selain hanya karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, yakni Maha tak terkalahkan, dan tiada seorang pun yang luput dari kekuasaannya. Dia Maha Terpuji, yakni yang terpuji dalam keadaan apapun, dan Dia adalah Tuhan yang berhak dipuji, sekalipun segolongan manusia yang bodoh tidak memujinya. Di sini menggunakan kata bodoh. Ini untuk pelecehan kepada orang yang tidak mau beriman, tidak mau memuji Allah, baik dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini contoh kita memuji, contoh zikir. Ingat, jadi memuji Allah
ini adalah kaum yang cerdas. Orang pintar memuji Allah. Ya, kalau orang bodoh tidak mau memuji Allah. Kata bodoh ini bukan berarti mereka tidak berakal, mereka tidak ilmiah. Ya mereka kadang mereka punya gelar-gelar akademik, tapi selama dia tidak memuji Allah maka dianggap sufaha. Jadi mereka adalah orang-orang yang picik, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang berakal, sufaha. Jadi, seperti di dalam awal-awal surat Al-Baqarah itu kan untuk menggambarkan kaum munafik itu dengan sufaha. Ya. Jadi ini untuk menjadikan mereka itu kaum yang tidak mau beriman atau mereka picik. Itu ayat 13 di dalam surat Al-Baqarah. Ala tadi wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Jadi ketika diajak untuk beriman, mereka melecehkan kaum beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu? Jadi artinya ingin melecehkan orang beriman dianggap sufaha, orang bodoh. Lalu Allah balas, ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka itulah humus sufaha, orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang munafik menuduh orang beriman sebagai sufaha, orang bodoh. Nah, Allah menegaskan justru orang munafik itu yang bodoh. Jadi balas-balasan. Jadi kata sufaha ini istilah untuk orang yang tidak mau beriman, ya, tidak mau berzikir memuji Allah, dan intinya mereka dianggap orang yang bodoh akal mereka untuk meyakini kebenaran. Kemudian ini baru terbit ya. Berarti kita sampai jam berapa? Sampai jam 20 nih, 5.20 sudah waktunya sholat syuruk ya. Atau 25 lah biar ada luar. Kemudian dia matur pujiannya yang dipuji dalam keadaan apapun, dan dia adalah Tuhan yang berhak dipuji sekalipun segolongan manusia yang bodoh tidak memujinya. Dan dialah semata yang memiliki kerajaan. Nah, ini. Jadi hanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Maka tiada jalan selamat bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu dari kekuasaannya. Dan dialah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Maka dia maha mengetahui semua yang bakal terjadi atas makhluknya. Tiada sesuatu pun dari amal perbuatan mereka yang samar baginya. Dia kelak pasti akan membalas amal perbuatan mereka. Nah, ini untuk menambah keyakinan bahwa apapun yang dilakukan pasti ada balasannya. Yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik. Yang melakukan kedzaliman, kejahatan, kekejaman, mereka pun akan mendapatkan balasan atas keburukan mereka, perbuatan keji mereka. Jadi pasti
apapun yang dilakukan ada balasannya. Tentu nunggu pada waktunya. Masalahnya masih banyak orang yang merasa hidup di dunia ya nikmat-nikmati saja. Ya, yang mencari kekuasaan ya sepuas-puasnya, dari satu kekuasaan terus menuju kekuasaan yang lain, tidak mau berhenti dari satu kekuasaan, pasti berharap sepanjang hidupnya berkuasa. Inilah tabiat manusia, diberi jatah, dibatasi waktu 5 tahun ya pengen 2 periode. Ketika sudah waktunya 2 periode, angan-angannya ya 3 periode, itu ya wajar sebenarnya. Namanya juga manusia itu. Ya. Yang iri kan yang belum dapat bagian. Jadi, tapi itu tadi bahwa Allah akan menghitung, Allah akan membalas. Ya. Dan ingat, Allah adalah penguasa, Allah yang memiliki kerajaan, bukan dunia saja, tapi langit dan bumi. Nah, ini yang untuk menjadikan orang sadar, tidak terlalu bangga diri. Kemudian di dalam lafaz syahidun ayat 9, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran surat Al-Buruj ayat 9 itu artinya Maha menyaksikan. Syahidun pada ayat ini terkandung pengertian yang menenangkan kaum mukminin yang sedang disiksa dan ditindas. Maka apabila mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan siksaan dan penindasan orang kafir terhadap diri mereka, lupalah derita siksaan yang mereka alami dan semua penindasan yang mereka alami ringan rasanya, karena mereka percaya bahwa Allah akan memberinya pahala atas semuanya itu. Inilah orang beriman, cinta Allah, keyakinan yang kuat kepada Allah, iman itu akan menghilangkan rasa pedih yang diderita, sakit yang dirasa, bahkan kematian yang dia alami ringan rasanya. Inilah orang yang benar-benar hatinya beriman, yakin Allah menyaksikan, Allah akan membalas apapun yang dia lakukan, akan meraih surga. Ibaratnya biarkanlah dunia menderita, tapi kelak masuk surga. Itu prinsip orang yang punya kekuatan iman. Jadi gak takut mati, malah sebagian mencari mati. Yang aneh seperti kasus beberapa saat yang lalu, cuma seorang wanita, ya kok mau menyerang istana, itu ya gak logis tuh. Bawa pisau kayaknya juga gak bisa makainya gitu. Ini ya Allah alam beneran atau settingan atau rekayasa untuk mengalihkan isu yang lagi berkembang atau gimana. Itu secara logika gak masuk akal. Tapi kalau toh benar orang itu memiliki kekuatan ya, dalam arti iman, dia itu gak takut mati gitu loh. Jadi terlepas latar belakangnya ini jadi mau settingan saja, untuk berita-beritaan gitu loh, itu biasa. Jadi ini kalau benar ada orang seperti itu, ini memang tidak takut mati. Ya logikanya kalau cuma seorang diri berhadapan dengan pasukan, memiliki senjata lengkap. Ini hanya pistol-pistolan aja, nggak wajar gitu. Tapi lah itulah sandiwara telah berjalan. Jadi intinya terlepas itu sandiwara settingan apapun, kita ingin husnudzon dulu. Ada orang seperti itu
itu karena nggak takut mati gitu loh. Kalau benar ya, itu karena iman, ya, nggak takut mati, itu memang hebat gitu loh. Ya nggak logis saja, nggak manfaat sama sekali, nggak ada manfaatnya, nggak menghasilkan apapun. Yang dihasilkan adalah dia ditangkap, ya kan? Mungkin dihukum mati, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan suaminya, keluarganya, ya rugi dan rugi. Tapi kalau ya orang yang beriman, ya, mereka punya keyakinan mati lebih baik daripada hidup, gitu. Jadi ya semuanya kalau pakai nalar kasus itu tidak logis, nggak wajar. Tapi kalau lagi bicara sisi masalah keimanan, kita lagi bicara masalah keimanan, orang seperti itu memang nggak takut mati itu maksudnya. Ya sudah, pokoknya memang cari mati gitu. Memang nyari mati gitu. Jadi kalau orang-orang yang punya keyakinan, punya keimanan, itu ya siap berkorban ya, untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Nah ini digambarkan seperti itu. Nah ini sebagai penjelasan tambahan saja, itu ada sisi Pak. Kemudian di dalam keterangan sesudah ayat-ayat ini membangkitkan perasaan kasih sayang kita terhadap orang-orang mukmin yang tertindas itu dan perasaan kagum atas sikap mereka karena mereka mengorbankan jiwanya demi membela jalan Allah. Jadi ada kata-kata mengorbankan jiwa. Mereka sadar mempertahankan iman resikonya mati saat itu, tapi rela berkorban demi iman. Ini yang istimewa. Dan kita mendapatkan inspirasi itu, bahwa iman itu menguatkan, iman itu menjadikan semangat, iman itu rela mengorbankan jiwa. Ya, jangankan orang yang punya iman kepada Allah yang sekuat-kuatnya rela mati syahid, orang yang hanya cinta sesama manusia demi cinta, ya rela berkorban, lautan pun kuseberangi, padahal ya orang logis, gunung pun kudaki. Nah, ini kan itu menggambarkan kekuatan cinta. Jadi demi meraih cinta rela berkorban. Nah, ini perjuangan cinta ini. Tapi itu baru sesama manusia, ada orang seperti itu. Nah, bagaimana kalau cintanya kepada Allah? Itu pasti punya nilai lebih. Nah, pertanyaan yang diajukan adalah, sudahkah di hati kita punya iman yang kuat sehingga penuh semangat dalam membela kebenaran, di dalam memperjuangkan ajaran Islam untuk bisa dilaksanakan di tengah masyarakat di negeri ini, dan kita semua tentunya menuju pada baldah thayyibah, yaitu negeri yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan beriman yang tentunya memiliki semangat dan spirit untuk menuju kebaikan, dan tentunya mencerahkan dan menggembirakan. Demikian, mudah-mudahan apa yang dibaca ya di ayat 8 dan 9 di sini mendatangkan kebaikan. Ya, di sini tadi untuk menyemangati kita semuanya agar tetap istiqomah dalam menjaga dan memiliki keimanan itu. Baik, insyaallah ayat selanjutnya kita baca pada kesempatan yang akan datang, karena masih banyak ayat-ayat yang belum kita baca. Ya, mengingat waktunya ini
subuhnya kan jam berapa tadi? Jam 4. Ya, maka ini sudah ke setengah 6, saya kira sudah cukup. Mari kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum